untuk konservasi itu bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara manusia dan alam untuk bisa berdampingan dalam jangka waktu yang lama. Dari situlah kemudian nanti meningkat lagi bahwa menyelesaikan tantangan tentunya harus berhadapan dengan masyarakat. Berhadapan dengan masyarakat tentu akhirnya harus diayomi oleh pemerintah lewat regulasi. Selama 4 dekade, Gono Semiadi menempuh satu perjalanan panjang, memahami satwa liar, membaca perubahan alam, dan membawa pengetahuan itu lebih jauh, hingga menjadi dasar bagi keputusan tentang masa depan keanekaragaman hayati Indonesia. Ketertarikannya terhadap alam tumbuh sejak masa mahasiswa. Dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, perjalanan akademiknya berlanjut ke Texas A&M University, Kingsville, Amerika Serikat. Kemudian Massey University, Selandia Baru. Di sana, ia mendalami pengelolaan satwa liar hingga domestikasi rusa sambar. Sejak memulai karir penelitian di LIPI pada 1985, ruang kerjanya tidak pernah terbatas pada laboratorium, hutan, kawasan karst, habitat satwa terancam, hingga berbagai bentang alam Indonesia menjadi ruang untuk memahami kehidupan secara langsung. Ia meneliti pengelolaan satwa liar, reproduksi, domestikasi, konservasi spesies, hingga pemantauan keanekaragaman hayati. Perjalanan lapangannya membawanya ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk dalam ekspedisi lengguru di Papua dan berbagai survei biodiversitas dari Jawa, Maluku, hingga Sulawesi. Ketika kita melakukan ekspedisi bersama yang demikian besar, multidisiplin dan multinegara. Justru dengan kebersamaan dari berbagai disiplin ilmu, kebersamaan dari berbagai tingkat daripada suatu keilmuan itu betul-betul akan membentuk dari karakter kita sebagai peneliti dengan kondisi di alam. Kami melakukan eksplorasi demikian besar hingga mencapai hampir 1,5 bulan dengan menelusuri kepala burung di Papua sampai ke bagian lehernya yang kita sebut sebagai ekspedisi lengguru. Seiring perjalanan itu, pengetahuan yang dibangun dari lapangan berkembang menjadi sesuatu yang lebih luas. Sains tidak lagi hanya menghasilkan publikasi. Ia menjadi bukti untuk menentukan status keterancaman spesies, menyusun strategi konservasi, mengelola populasi satwa, hingga membantu pengambilan keputusan. Ia semakin aktif berada di persimpangan antara sains dan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di BRIN, pengalaman panjang itu turut memperkuat peran lembaga sebagai scientific authority keanekaragaman hayati Indonesia. Ia terlibat dalam penguatan kewenangan ilmiah keanekaragaman hayati, penyusunan National Report Indonesia untuk Convention on Biological Diversity, Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan 2025-2045, serta berbagai strategi dan rencana aksi konservasi spesies. Disinilah riset menemukan dampaknya, data menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi rekomendasi, dan rekomendasi menjadi dasar bagi kebijakan. Sebuah peran penting bagi BRIN untuk memastikan keputusan tentang biodiversitas Indonesia dibangun di atas bukti ilmiah. Dan ini menurut saya hanya bisa dilakukan apabila betul-betul dari setiap kegiatan penelitian dari masing-masing kelompok itu betul-betul mendapatkan fasilitas yang memadai dan cukup untuk mengembangkan diri. Untuk penyelesaian awalnya dari penyelesaian yang menjadi proposalnya sendiri, kemudian ditingkatkan menjadi suatu penyelesaian nasional. Jadi harapannya setiap suatu kegiatan penelitian itu tentu tidak hanya berbasiskan kepada pengisian gap keilmuan, tetapi harus juga bisa menarik suatu solusi apa yang bisa diberikan kepada permasalahan kebijakan, entah itu nasional atau untuk global, dari penelitian yang dilakukannya. Perjalanannya kemudian membawa suara sains Indonesia ke ruang global. Ia pernah menjadi National Focal Point Indonesia untuk IPBS, terlibat dalam forum CBD dan CITES, dan kini menjadi anggota Multidisciplinary Expert Panel IPBS, serta kelompok penasihat ilmiah dalam Convention on Biological Diversity. Kini, tantangan konservasi bergerak semakin jauh.
tidak hanya tentang satwa dan habitat, tetapi juga genomik, DNA, informasi genetik digital, kecerdasan buatan, sintetik biologi, hingga tata kelola biodiversitas global. Namun fondasinya tetap sama, memahami apa yang kita miliki, membangun bukti ilmiah, dan memastikan pengetahuan itu digunakan untuk menjaganya. 40 tahun perjalanan itu berangkat dari satu keyakinan, alam harus dipahami sebelum dapat dijaga, dan ilmu pengetahuan harus sampai pada keputusan yang menentukan masa depannya. Dari alam menuju ilmu pengetahuan, dari ilmu pengetahuan menuju keputusan untuk masa depan.